pembunuhan yang jasadnya ditemukan di sawah di Kecamatan Karawang Barat, Karawang, Jawa Barat. Diduga korban yang duduk di bangku SMP tewas akibat luka jerat di leher. Duka menyelimuti kediaman korban pembunuhan yang jasadnya ditemukan di sawah Kecamatan Karawang Barat, Karawang. Korban berinisial D berusia 15 tahun telah pergi untuk selamanya. Usai disemayamkan dan disolatkan, jasad korban dikebumikan di pemakaman tak jauh dari rumah duka. Keluarga, kerabat, dan teman tak kuasa menahan tangis kehilangan korban. Mereka tak menduga korban yang duduk di kelas 3 SMP di Karawang tewas mengenaskan. Sementara hasil otopsi, korban meninggal akibat luka jerat di leher. Korban meninggal karena mati lemas, kekurangan oksigen, kemudian dikuatkan dengan ada bekas jeratan di leher posisinya. Dengan yang disampaikan tadi, dugaan disetubuhi, sementara kita sedang menunggu hasil laboratorium. Kita sudah mengambil sampel cairan ataupun zat-zat khusus yang ada di kelamin korban. Hingga kini kasus pembunuhan ditangani Polres Karawang. Jasad perempuan ditemukan petani di sawah Desa Mekarjati, Kecamatan Karawang Barat, Karawang, Jawa Barat. Saat ditemukan, kepala korban terbenam dalam tanah dan hanya kenakan sweater. Sementara 10 meter di lokasi temuan jasad ada kacamata dan celana panjang diduga milik korban. Korban diduga dibunuh dan mengalami kekerasan seksual. Kurang lebih antara 17 atau 18 tahun. Ciri-ciri dia pakai cincin putih, pakai kacamata, karena kacamatanya juga ketinggalan, kayak gitu. Untuk pakaian sendiri, Pak? Pakaian terbuka ya, celana tanpa pakai celana, ya. Kalau baju ke atas pakai sweater juga. Jasad korban dievakuasi ke rumah sakit untuk diotopsi. Hasil sementara ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Dan untuk mengetahui perkembangan tewasnya seorang siswi SMP di Karawang, Jawa Barat, kami sudah terhubung dengan Wakapolres Karawang, ada Kompol Faisal Pasaribu. Selamat sore, Pak Faisal. Selamat sore, Mbak. Baik, sore. Pak Faisal, ini perilaku yang sangat keji, begitu korbannya juga masih 15 tahun, masih duduk di bangku SMP ini. Apakah pelakunya sudah ditangkap? Ya, terima kasih Mbak untuk kami beritahukan untuk update perkembangan. Jadi sampai dengan saat ini Polres Karawang masih terus melakukan pendalaman dan penyelidikan. Dan sampai dengan saat ini sudah ada 8 orang saksi yang kita periksa. Dan dari 8 orang saksi itu kami bisa menduga atau mengarah ke salah satu pelaku. Dan ini kami masih terus kembangkan. Kebetulan kami duga pelaku itu sekarang melarikan diri, tetapi kami akan berupaya, anggota masih di lapangan untuk melaksanakan penyelidikan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa tertangkap. Ada berapa terduga pelaku, Pak? Sampai dengan saat ini diduga baru 1, tetapi nanti kami akan terus kembangkan. Nanti biasanya apabila kita menangkap 1 orang pelaku tersebut, kita bisa gali keterangannya dengan siapa dia bekerja sama atau melakukan, itu bisa ada pengembangan nanti. Adakah kaitannya pelaku ini dengan korban? Untuk sementara ini, hasil keterangan yang kami peroleh dari keluarganya, bahwa yang diduga pelaku ini dikenalkan oleh temannya. Jadi dikenalkan oleh temannya, baru berteman, kemudian diajak pergi bersama, kemudian terjadilah. Baik, artinya memang ada perkenalan sebelumnya dengan korban. Usia berapa pelaku ini? Usianya nanti setelah tertangkap mungkin akan kita beritahukan, tetapi memang dugaan kuat pelakunya ini adalah pelaku yang dikenalkan oleh teman dari korban. Baik, masih dalam penelusuran. Kemudian kronologis dari penemuan mayat ini seperti apa, Pak? Ya, kronologisnya kami jelaskan. Jadi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 14,
ditemukan oleh warga yang sedang melintas, ada sesosok mayat atas nama korban ini, kemudian ditemukan di Kampung Iplik, Kelurahan Mekarjati, Kabupaten Karawang, memang dalam keadaan yang cukup mengenaskan, jadi hampir telanjang atau hampir tidak ada mengenakan pakaian, jadi bawahnya tidak mengenakan pakaian atau celana, tapi atasnya masih ada. Kemudian kita langsung masyarakat yang ada di sana memberitahukan kepada kami, kemudian kami langsung melakukan olah TKP, kemudian jasad korban kita bawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, kemudian kami menduga dari hasil keterangan otopsi sementara itu memang ada dugaan kekerasan di leher, itu diikat, kemudian ada bulatan yang diduga akibat benda panas, kemudian ada juga kita temukan sperma di kemaluan daripada korban. Baik, artinya memang sudah ada hasil visum dari kepolisian, kemudian fakta-fakta terbaru apa yang diungkap atas dasar hasil visum yang tadi Bapak sebutkan? Ya, dugaan kami sementara ini korban ini dibunuh, kemudian menggunakan tali atau jeratan pada leher, kemudian sebelum dilakukan pembunuhan tersebut, memang korban diduga diperkosa ya, atau ada hubungan lah, karena diduga ada ditemukan sperma di kemaluan daripada korban. Baik, kalau melihat kronologis begitu sangat keji sekali ya, pelaku ini membunuh korbannya. Jeratan untuk pelaku, Pak? Ya, nanti itu setelah tertangkap, tapi ya seperti biasa nanti kita akan menerapkan bisa pasal pembunuhan maupun ditambah dengan pemerkosaan 338. Baik, terima kasih Pak Faisal atas informasinya.